Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seleni Angelina Harmono Putri, NIM saya 1312500-149. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut Prof. Dr. Modrad Kusumamadja, SH, LLM, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan pengertian hukum menurut Van Vollenhoven, yaitu hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain. Saya juga akan menjelaskan tentang pergolongan aturan hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum trakat, hukum jurisprudensi, atau hukum doktrina. Selanjutnya yaitu pergolongan hukum menurut bentuknya, yaitu ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya hukum yang memiliki menurut waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum, ius constitutum, dan hukum asasi. Selanjutnya pergolongan aturan hukum menurut wilayah berlakunya ada dua, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya penggolongan aturan hukum menurut fungsinya, yaitu ada dua, hukum material dan hukum formil. Pergolongan aturan hukum menurut sifatnya ada dua juga, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Pergolongan aturan hukum menurut kepentingan yang diatur, yaitu ada dua, hukum publik dan hukum privat. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bidang-bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, dan hukum acara. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata yaitu adalah hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan pribadi atau kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Selain itu, hukum perdata juga dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Material adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dan menentukan hak atau kewajiban. Selain itu, formil juga adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material. Ini saya juga akan menjelaskan tentang hukum keluarga atau hukum kekeluargaan, yaitu hukum keluarga yaitu perkawinan atau perceraian serta hubungan hukum yang ditimbulkan di dalamnya, seperti hukum harta kekayaan suami istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak atau kekuasaan orang tua. Hukum harta kekayaan yaitu mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, meliputi yang pertama yaitu hak mutlak yang dapat berlaku bagi setiap orang dan hak perorangan yang berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja. Ya, ada juga hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang. Jika ia meninggal akan diwariskan kekeluargaan tersebut terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum keluarga, yaitu hukum keluarga adalah anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tua dan orang tua wajib membiayai anak yang masih dalam kekuasaannya tersebut. Kekuasaan orang tua berakhir apabila anak telah dewasa atau telah nikah, perkawinan orang tua putus, kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim, anak yang dibebaskan dari kekuasaan orang tua karena orang tua tidak mampu dengan kenakalan anak tersebut. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam apabila hukuman bagi yang melakukannya. Tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan
perbuatan pidana tersebut. Yang kedua, mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa diterima kembali dengan masyarakat tersebut. Hukum pidana material dibagi menjadi 3, yaitu perbuatan-perbuatan apa saja dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil adalah aturan hukum pidana yang menentukan bagaimana cara menegakkan atau mempertahankan hukum pidana material. Misalnya penahanan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, atau upaya hukum atau yang lainnya. Perbuatan pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang dapat menimbulkannya, perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukum pidana. Unsur pembuatan pidana yaitu dibagi menjadi 2, unsur subjektif dan unsur objektif. Subjektif yaitu pelaku melakukan kesalahan, sedangkan objektif yaitu perbuatan melawan hukum yang sedang berlalu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material, bertujuan untuk melindungi hak keperdataan seseorang bila dilanggar oleh orang lain. Asas-asas hukum acara perdata yaitu yang pertama, bersifat menunggu, bersifat pasif, bersifat aktif, tidak ada keharusan untuk mewakilkan, persidangan terbuka untuk umum, hakim mendengar kedua belah pihak, berperkara dikarenakan biaya, putusan hakim disertai alasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara pidana, yaitu peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dan mengikat di dalam batas wilayah suatu negara tersebut, bersumber pada konstitusi dan norma di negara tersebut. Sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan entitas lain di skala internasional berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Contohnya hubungan publik internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, misalnya perjanjian diplomasi. Dan hukum private internasional yaitu mengatur hubungan perdata yang mengandung unsur asing, misalnya perkawinan beda negara, kontrak lintas batas, dan lain. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hukum bersifat memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun harus dipatuhi dan memiliki paksaan yang mutlak. Contohnya hukum pidana tentang pembunuhan atau pencurian, di mana pelaku pasti akan dihukum. Dan hukum bersifat mengatur yaitu hukum yang berfungsi melengkapi jika para pihak tidak membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya hukum perdata dalam perjanjian jual beli atau warisan yang bisa diatur berbeda oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hukum publik dan hukum private. Hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antar lembaga publik atau kepentingan umum, misalnya hukum pidana dan tata negara. Sementara hukum private yaitu mengatur hubungan antara individu atau badan private untuk kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata dan hukum dagang. Jadi itu adalah video singkat saya tentang mengenai pengantar hukum Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengertian-pengertiannya. Terima kasih.